Halo sahabat, selamat sore, selamat bertemu kembali bersama saya. Tentunya di vlog kita Palu Gada Global WSD dan pastinya di sesi kita renungan. Nah baik sahabat, pada saat ini saya ingin memberikan sebuah ilustrasi mengenai sebuah cerita mengenai seorang tukang kayu, seorang tukang kayu yang handal, seorang tukang bangunan yang handal, yang sangat bekerja dengan sepenuh hati di dalam sebuah proyek. Tetapi tukang bangunan ini lama-kelamaan usianya bertambah dan dia semakin tua dan semakin tua setiap hari. Akhirnya si tukang bangunan ini memutuskan untuk mengakhiri karirnya atau menyudahi pekerjaannya sebagai tukang bangunan dan juga sebagai tukang kayu. Akhirnya dia berucap kepada sang mandor bahwa dia tidak sanggup lagi atau tubuhnya tidak seperti dulu lagi yang sanggup menahan beban-beban untuk dia kemudian bisa lakukan setiap harinya untuk membangun sebuah bangunan seperti itu. Dan juga dia sudah berpikir untuk memberikan waktunya di masa tuanya untuk berkumpul bersama keluarganya, anak dan cucunya. Sehingga niat ini kemudian disampaikan kepada sang mandor. Lalu sang mandor pun mencoba membujuk sang bangunan ini, ahli bangunan, untuk mengurungkan niatnya. Tetapi apa daya, karena memang sudah tekad dari sang ahli bangunan ini untuk menyudahi karirnya, akhirnya sang mandor pun menyetujuinya. Tetapi kemudian karena sang mandor merasa bahwa ini adalah tukang bangunan terbaik dia di dalam timnya yang dia pernah miliki, lalu dia memiliki satu permintaan khusus sahabat. Dia berkata kepada sang tukang bangunan ini, saya ada satu permintaan sebelum kamu mengundurkan diri dari pekerjaan kamu. Saya mau kamu untuk membuat satu bangunan lagi buat saya, dia bilang gitu. Akhirnya dengan berat hati sang tukang bangunan ini akhirnya menyanggupi pekerjaannya walaupun dengan hati yang kurang nyaman, karena dia paham gitu, menurut dia sang mandor harusnya paham dia ingin menyudahi karirnya saat ini karena beberapa hal yang dia sampaikan di depan. Akhirnya dia menyetujui walaupun dengan tidak sepenuh hati, dan dia berjanji kepada dirinya, mungkin proyek ini saya akan kerjakan tidak sepenuh hati deh, asal-asalan, dia bilang kayak gitu. Tapi sang mandor berpesan pada dia bahwa semua bahan bangunan terbaik bisa kamu gunakan untuk proyek terakhir kamu ini. Silahkan kerjakan dengan sepenuh hati, dan seperti biasa saya percaya kepada kamu. Kamu adalah tukang bangunan terbaik saya. Lakukan terhadap seperti kepada semua proyek kamu yang telah kamu lakukan di masa yang sebelumnya, dan saya percaya kepada kamu, kamu akan memberikan yang terbaik. Hari berganti hari mulai dilakukan pengerjaan untuk membangun bangunan terakhir dia sebelum dia menyudahi karirnya. Tetapi dia sudah membulatkan tekad bahwa dia tidak mau melakukan yang terbaik kepada hasil daripada bangunan terakhir yang dia kerjakan. Dia menggunakan material-material yang kurang bagus untuk bangunan tersebut karena dia sudah berjanji dengan hatinya bahwa dia akan mengerjakan proyek ini asal-asalan. Dia bangun dengan material yang tidak bagus, dia kerjakan dengan waktu yang tidak bagus, mundur-mundur lagi, pengerjaannya tidak begitu rapi dan lain sebagainya. Hari demi hari
hari demi hari, waktu yang sudah disetujui akhirnya molor lagi. Akhirnya selesai juga pembangunan rumah tersebut. Proyek akhir daripada sang tukang bangunan ini sebelum dia mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai tukang bangunan. Akhirnya dia setelah selesai, sang mandor pun datang. Sang mandor melihat seperti biasa pekerjaannya, kanan kiri cek semuanya rumahnya, bagian luar. Ketika dia hendak masuk ke dalam, ketika sang mandor hendak masuk ke dalam, lalu dia membalikkan badannya. Ketika dia hendak membuka pintunya, dia membalikkan badannya, lalu dia berkata kepada sang tukang bangunan. Sahabat tahu apa yang dia katakan oleh sang mandor ini kepada si tukang bangunannya? Dia bilang seperti ini, "Ini adalah rumah untuk kamu. Saya berikan rumah ini untuk kamu sebab kamu adalah tukang terbaik saya. Dan saya menghormati kamu, karena itu saya memberikan rumah ini kepada kamu dengan kamu sebagai tukangnya untuk membangun rumah tersebut." Sahabat tahu, ketika sang mandor berucap seperti itu, hancur hati daripada sang tukang bangunan ini. Karena dia mengerjakan bangunan ini dengan tidak sepenuh hati, dengan ogah-ogahan, dengan malas-malasan. Dia tidak menggunakan material yang sudah disediakan oleh sang mandor. Material yang terbaik yang pernah ada pun boleh digunakan sama dia. Tetapi karena niatnya sudah tidak bagus, dia mengerjakannya asal-asalan. Akhirnya itu yang dia dapat. Dia menyesal dan dia menggumam dalam hatinya bahwa kalau saja saya tahu dari awal bahwa bangunan ini buat saya akan melakukan yang terbaik untuk bangunan ini, karena bangunan ini buat saya. Nah, sahabat, ada hal yang kita petik daripada kisah ini. Luar biasa daripada pekerjaan dari si tukang bangunan ini, sehingga sang mandor boleh mempercayai dia dan memberikan pekerjaan terakhir dia untuk membangun rumahnya sendiri. Tapi di luar ekspektasi dari sang tukang bangunan, ternyata rumah tersebut untuk dia, di mana dia bangun rumah tersebut asal-asalan. Sahabat, hidup ini yang mengarsiteki adalah Anda sendiri. Yang membangun hidup ini, yang membangun hidup Anda adalah Anda sendiri. Karena itu sahabat, lakukanlah semuanya di dalam kehidupan Anda, apapun itu, dengan sepenuh hati. Karena pada suatu hari nanti, Andalah yang akan menuai dari hasil pekerjaan sahabat sendiri. Ketika kita memiliki sebuah pekerjaan, ketika kita memiliki sebuah tanggung jawab yang sudah diberikan, baiklah kita memberikan yang terbaik. Kita mengusahakan yang terbaik, memberikan yang terbaik, dan melakukannya 100%. Anggaplah itu merupakan kepemilikan daripada sahabat. Anggaplah itu milik sahabat sendiri. Karena ketika Anda menganggapnya sebagai milik Anda sendiri, sahabat, maka Anda akan melakukannya dengan hati yang senang, melakukannya dengan sepenuh hati, melakukannya dengan segala daya dan upaya untuk mendapatkan hasil atau resolusi yang terbaik yang bisa Anda terima nantinya. Sahabat, sekali lagi, hidup ini Anda yang menentukan. Anda juga yang membuat hidup ini. Anda yang mengarsiteki kehidupan Anda. Karena itu, jadikanlah hidup Anda 100%
Anda bangun dengan kekuatan Anda. Supaya apa? Yang Anda tuai nanti merupakan 100% juga dari segala daya upaya sahabat yang telah sahabat lakukan di waktu-waktu sebelumnya. Baik sahabat, sekian renungan kita pada saat ini, pada hari ini. Kiranya renungan ini boleh menginspirasi sahabat di dalam kehidupan sahabat, dalam kehidupan bekerja sahabat, dalam kehidupan berusaha sahabat, dimanapun sahabat berada. Baik sahabat, terima kasih, kita berjumpa di vlog renungan berikutnya. Jangan lupa untuk share, like, dan juga subscribe. Karena share, like, dan juga subscribe yang Anda berikan motivasi kepada kami untuk dapat memberikan konten-konten terbaik lainnya di masa yang akan datang. Baik sahabat, sampai jumpa dan salam.